Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arga Rizal akan mempresentasikan tentang normalisasi. Normalisasi adalah sebuah teknik dalam desain logis database yang bertujuan untuk mengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik. Maksudnya tanpa redundansi. Secara singkat, normalisasi dapat diartikan sebagai proses mengatur ulang database agar lebih rapi dan bebas dari redundansi data. Dengan normalisasi, data di database menjadi lebih terstruktur, efisien, dan mudah dikelola. Tujuan dari normalisasi adalah mendesain database relasional dengan tabel-tabel yang berisi data yang diperlukan, memiliki sedikit mungkin redundansi, mengefisienkan update, menghindari kemungkinan kehilangan data secara tidak disengaja atau tidak diketahui. Bentuk normalisasi ada tiga. Yang pertama, first normal form, second normal form, dan third normal form. Yang pertama, bentuk normal pertama atau first normal form. Sebuah tabel dikatakan dalam bentuk normal pertama jika memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, tidak ada kelompok data berulang. Maksudnya setiap baris data harus mewakili satu entitas yang unik dan tidak boleh ada kelompok data berulang dalam satu kolom. Kedua, semua nilai atom. Setiap kolom harus berisi nilai atom, yaitu nilai tunggal yang tidak dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang ketiga, tidak ada kolom yang dependen. Maksudnya tidak boleh ada kolom yang dependen secara langsung pada kolom lain selain primary key. Contohnya, tabel awal ada tabel siswa dengan atribut nama, alamat, hobi. Ini bisa lebih dari satu. Yang kedua, tabel bentuk normal pertama yaitu tabel siswa dengan atribut nama, alamat, dan hobi. Satu hobi itu per baris. Keuntungannya, data menjadi lebih terstruktur dan dapat dicari dengan mudah. Yang kedua ada second normal form atau bentuk normal kedua. Sebuah tabel dikatakan dalam bentuk normal kedua jika memenuhi semua syarat dari bentuk normal pertama dan tidak ada dependensi parsial, yaitu setiap kolom non-primary key harus bergantung secara fungsional pada seluruh primary key, bukan hanya sebagian dari primary key. Contohnya, tabel awal ada tabel pemesanan dengan atribut nomor order, tanggal, pelanggan, kode barang, jumlah, dan harga. Pada tabel bentuk normal kedua, tabel pemesanan berisi no order, tanggal, dan pelanggan. Tabel detail pemesanan yaitu no order, kode barang, jumlah, dan harga. Keuntungannya, data menjadi lebih terstruktur, menghindari redundansi, dan memudahkan pemeliharaan. Selanjutnya, third normal form atau bentuk normal ketiga. Sebuah tabel dikatakan dalam bentuk normal ketiga jika memenuhi semua syarat bentuk normal pertama dan bentuk normal kedua, dan tidak ada dependensi transitif, yaitu setiap kolom non-primary key tidak boleh bergantung secara transitif pada primary key. Contohnya, tabel awal berisi tentang tabel pegawai dengan atribut NIP, nama, departemen, gaji pokok, dan tunjangan. Untuk tabel bentuk normal ketiga, tabel pegawai berisi NIP, nama, dan departemen ID. Tabel departemen berisi departemen ID dan nama departemen. Tabel gaji berisi NIP, gaji pokok, dan tunjangan. Hasilnya, data lebih terstruktur, menghindari redundansi, dan memudahkan perubahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.